Mudik tahun ini berbeda dari biasanya. Pak Budi bersama istrinya, Bu Ratna, dan kedua anak mereka, Rani yang masih SMP dan Dika yang baru berusia 7 tahun, berangkat dari rumah mereka di Tangerang menuju kampung halaman di Kendal. Seperti kebiasaan orang Jawa, mudik selalu menjadi momen sakral untuk bertemu keluarga besar. Mereka berangkat malam hari agar perjalanan terasa lebih sejuk. Jalan tol ramai, lampu mobil berjajar, dan anak-anak tertidur di kursi belakang. Namun, ketika memasuki jalur alas roban, suasana berubah. Hutan lebat itu terkenal angker, pepohonannya besar-besar, berdiri seperti dinding raksasa di kanan kiri jalan. Kabut tipis mulai turun, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. "Pak, jangan ngebut ya, jalannya serem," kata Bu Ratna sambil memeluk tangannya sendiri. "Iya, tenang aja, lagian sebentar lagi juga sampai," jawab Pak Budi mencoba menenangkan. Tapi di tengah perjalanan, Pak Budi tiba-tiba menepikkan mobil. "Aduh, sebentar ya, kebelet banget. Mau pipis dulu," Bu Ratna mengerutkan dahi. "Ya Allah, jangan sembarangan, Pak. Di sini kan angker," katanya. Cuma mitos itu, kalau kebelet ya kebelet. Tanpa pikir panjang, Pak Budi masuk ke semak-semak dan mencari pohon besar. Ia berdiri di depan sebuah pohon tua yang batangnya besar dan hitam, lalu kencing di sana sambil bersiul. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, dedaunan bergemerisik, seolah ada yang memperhatikan. Ketika kembali ke mobil, Bu Ratna melihat wajah suaminya agak pucat. "Kenapa, Pak?" Enggak apa-apa. Udah, jalan lagi." Anehnya, setelah itu perjalanan mereka jadi tidak wajar. Jalanan yang biasanya lurus, tiba-tiba bercabang ke arah yang tak dikenal. GPS di ponsel Bu Ratna hanya berputar-putar, tak bisa menunjukkan arah yang benar. Lampu jalan tak ada, hanya gelap pekat hutan. "Pak, kok rasanya dari tadi muter-muter di sini ya?" tanya Bu Ratna cemas. "Padahal aku nyetir lurus terus," jawab Pak Budi dengan keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Anak-anak mulai terbangun. Rani berkata pelan, "Bu, tadi aku lihat ada orang jalan di samping mobil. Tapi pas aku lihat lagi, hilang." Bu Ratna langsung merinding. Ia menolak keluar, tapi yang terlihat hanya gelap. Namun sesekali di sela pepohonan, seperti ada bayangan hitam berdiri menatap mereka. Mobil berjalan semakin pelan, hingga akhirnya mesin mati begitu saja. Dika mulai menangis, "Aku takut, Bu. Aku mau pulang." Malam itu mereka terjebak di tengah hutan. Pak Budi mencoba menyalakan mesin berulang kali, tapi gagal. Angin bertiup makin kencang. Suara ranting patah terdengar jelas. Lalu dari kejauhan terdengar suara gamelan samar-samar, seperti ada perayaan di dalam hutan. Hari pertama, mereka mencoba berjalan keluar dari hutan. Tapi anehnya, kemanapun mereka melangkah, jalannya kembali ke mobil yang tadi ditinggalkan. Seperti ada kekuatan yang membuat mereka berputar di tempat yang sama. Malam kedua, keadaan semakin menyeramkan. Dari balik pepohonan, muncul bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala. Bu Ratna histeris, memeluk anak-anaknya erat. Sementara Pak Budi hanya bisa beristighfar, menyesali perbuatannya yang kencing sembarangan. Bayangan itu tidak menyerang, hanya mengikuti. Terkadang terdengar suara tertawa lirih. Terkadang ada bisikan memanggil nama Pak Budi. "Budi, Budi." Mereka benar-benar tidak tidur 2 malam. Tubuh lemas, wajah pucat, tapi rasa takut membuat mereka tetap terjaga. Entah bagaimana, di hari ketiga, mereka akhirnya keluar dari alas roban. Mobil bisa kembali menyala. Jalanan normal terlihat lagi, dan mereka bisa melanjutkan perjalanan ke Kendal. Semua lega, meski trauma masih menyelimuti. Namun, sejak sampai di rumah, gangguan tidak berhenti. Malam-malam terdengar suara langkah kaki di teras.
Pintu seperti diketuk, tapi ketika dibuka tidak ada siapa-siapa. Rani sering bermimpi buruk melihat sosok tinggi besar di kamar. Dika bahkan sering menangis sambil menunjuk pojok ruangan. Itu, Bu, ada bapak tinggi di situ. Pak Budi akhirnya sadar. Penunggu alas roban mengikuti mereka pulang. Semua bermula dari kesalahannya yang meremehkan tempat angker itu. Dan sampai sekarang, meski sudah berbulan-bulan, keluarga itu belum benar-benar bisa tenang. Sejak kepulangan dari mudik itu, rumah keluarga Pak Budi tidak pernah lagi terasa sama. Malam-malam yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan. Awalnya hanya suara ketukan pintu, lalu langkah kaki di teras. Tapi lama-kelamaan, gangguan itu semakin jelas. Malam itu, keluarga kecil ini tidur lebih awal karena kelelahan. Namun sekitar pukul 2 dini hari, Bu Ratna terbangun. Ia mendengar suara orang berjalan di ruang tamu. Tok, langkahnya berat, seolah-olah seseorang bertubuh besar. Dengan hati berdebar, ia mengintip dari celah pintu kamar. Astaga! Ia melihat bayangan hitam tinggi besar, berdiri membelakanginya, menghadap ke arah jendela. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri tegap dengan tubuh menutupi cahaya bulan. Bu Ratna buru-buru menutup pintu kamar, memeluk anak-anaknya yang tidur, lalu membangunkan suaminya. Pak, itu ada sesuatu di ruang tamu. Pak Budi terdiam, mencoba menenangkan istrinya. Ah, mungkin cuma perasaanmu aja. Tapi tiba-tiba, suara berat itu terdengar jelas memanggil. Budi, Pak Budi langsung pucat. Itu suara yang sama yang ia dengar samar di alas roban. Sejak malam itu, gangguan semakin sering. Rani beberapa kali bangun sambil menjerit. Katanya ia bermimpi ditarik masuk ke hutan gelap oleh tangan hitam besar. Dika lebih parah lagi. Si bungsu itu beberapa kali terlihat bicara sendiri di pojok kamar. Main sama siapa? Nah, tanya Bu Ratna suatu sore. Dika menunjuk pojok ruangan kosong, lalu menjawab polos, itu, Bapak tinggi. Katanya dia mau ikut kita terus. Bu Ratna langsung gemetar mendengarnya. Rasa bersalah terus menghantui. Pak Budi, iya, sadar semua ini bermula dari kecerobohannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan sholat malam dan membaca doa. Tapi setiap kali ia berdoa, selalu ada gangguan. Suara pintu dibanting. Angin kencang masuk dari jendela yang seharusnya tertutup rapat. Bahkan suara ketawa kecil di telinganya. Suatu malam, Pak Budi bermimpi didatangi sosok bayangan tinggi besar dengan mata merah. Sosok itu mendekat dan berbisik di telinganya. Kau sudah mengotoriku. Sekarang aku ikut kau selamanya. Pak Budi terbangun dengan tubuh penuh keringat. Dan di lehernya ada bekas tangan hitam. Seolah benar-benar dicekik dalam mimpi. Malam keempat setelah mudik, seluruh keluarga benar-benar merasakan teror paling nyata. Saat mereka makan malam, tiba-tiba lampu rumah mati. Gelap gulita. Dari arah pintu depan terdengar suara derap langkah berat. Pintu rumah bergetar, seperti ada sesuatu yang ingin masuk. Tiba-tiba terdengar suara anak-anak kecil tertawa di luar rumah, lalu berubah menjadi suara tangisan pilu. Rani menjerit histeris. Dika menangis keras. Bu Ratna hampir pingsan. Pak Budi mencoba berdoa sekeras mungkin, membaca ayat kursi dengan suara bergetar. Dan saat doa itu dilantunkan, suara langkah berhenti. Tapi dari sudut ruangan, muncul bayangan hitam besar. Menatap mereka dengan mata merah menyala, sebelum perlahan memudar. Seisi rumah kembali sunyi, tapi mereka tahu, sosok itu belum pergi. Sejak malam itu, keluarga Pak Budi sadar. Penunggu alas roban benar-benar ikut bersama mereka. Bukan hanya sekadar bayangan, tapi seperti penghuni baru di rumah mereka. Dan setiap malam, teror itu semakin kuat. Gangguan di rumah keluarga Pak Budi semakin menjadi jati. Hampir setiap malam,
Mereka dihantui suara-suara aneh, bayangan hitam, hingga benda-benda yang bergerak sendiri. Bu Ratna sudah tidak tahan lagi. "Pak, kita nggak bisa begini terus. Kita harus cari bantuan. Kalau tidak, aku takut anak-anak bisa kenapa-kenapa." Pak Budi, yang wajahnya semakin pucat karena tidak bisa tidur, akhirnya setuju. Mereka memutuskan untuk menemui seorang ustaz di kampung yang dikenal sering membantu orang-orang dengan masalah gaib. Ustaz Karim, seorang kiai sepuh yang tinggal tak jauh dari rumah orang tua Pak Budi, mendengarkan kisah mereka dengan wajah serius. "Jati kalian lewat alas roban, lalu kencing di pohon besar?" tanya Ustaz Karim. Pak Budi menunduk, merasa sangat menyesal. "Iya, Ustaz, saya hilaf. Tidak tahu kalau tempat itu keramat." Ustaz Karim menghela napas. "Itu bukan sekadar pohon biasa. Di sana ada penunggu, makhluk yang sudah ratusan tahun tinggal di situ. Kau sudah menyinggungnya, dan sekarang dia menempel pada kalian." Bu Ratna langsung menangis, memeluk Rani dan Dika yang ketakutan. "Apakah bisa diusir, Ustaz?" tanya Bu Ratna dengan suara bergetar. "Bisa," jawab Ustaz Karim, "tapi bukan perkara mudah. Kalian harus kuat iman, jangan panik, dan jangan sekalipun meremehkan." Malam itu, Ustaz Karim datang ke rumah mereka membawa beberapa kitab, air yang sudah dibacakan doa, dan dupa khusus. Begitu masuk rumah, Ustaz Karim langsung merasakan hawa berat. Makhluk itu sudah ada di sini. Dia mengawasi kita. Pak Budi dan keluarganya duduk di ruang tamu. Sementara Ustaz Karim mulai membaca doa dengan lantang. Suasana rumah yang awalnya sunyi, tiba-tiba berubah. Angin kencang berhembus dari arah jendela, meskipun semua tertutup rapat. Tiba-tiba, piring-piring pecah berhamburan. Suara itu disusul dengan tawa menyeramkan, berat dan bergema di seluruh rumah. "Hahaha, kalian kira bisa mengusirku?" Rani menjerit. Dika menutup wajahnya di pelukan ibunya. Pak Budi hanya bisa membaca doa dengan terbata-bata. Ustaz Karim berdiri tegak, terus membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara semakin keras. Bayangan hitam tinggi itu perlahan muncul di sudut ruangan. Sosoknya jelas, tubuh besar, wajah samar dengan mata merah menyala, dan tangan panjang menjuntai ke lantai. Setiap kali doa dibacakan, sosok itu menjerit kesakitan. Suaranya menggetarkan seluruh rumah. Lampu-lampu berkelip, udara semakin dingin. Pak Budi merasa seperti dadanya ditekan sesuatu, sampai sulit bernapas. Bu Ratna merasakan pundaknya digenggam tangan tak kasat mata, membuatnya berteriak kesakitan. Namun, Ustaz Karim tidak berhenti. Dengan suara lantang ia mengucapkan doa terakhir, lalu menyiramkan air doa ke arah bayangan itu. Seketika terdengar suara teriakan panjang dan melengking. Sosok hitam itu bergetar, lalu menghilang dalam kabut tipis, menyisakan bau anyir yang menusuk hidung. Rumah menjadi tenang kembali. Selesai ritual, Ustaz Karim berkata, "Untuk saat ini, makhluk itu sudah pergi. Tapi ingat, jangan sekalipun kalian mengulangi kesalahan. Tempat angker bukan untuk dilecehkan. Selalu jaga adab, dimanapun berada." Pak Budi menangis, menyalami tangan Ustaz. "Saya benar-benar menyesal, Ustaz. Saya janji tidak akan mengulangi lagi." Namun, sebelum pulang, Ustaz Karim menatap tajam ke arah Pak Budi. Makhluk itu memang sudah pergi, tapi tidak sepenuhnya. Dia masih mengintai dari jauh. Kalau kalian lengah, dia bisa kembali. Keluarga Pak Budi hanya bisa saling menatap dengan wajah ngeri. Mereka tahu, meski sudah berusaha mengusir, bayangan alas roban mungkin belum sepenuhnya hilang dari hidup mereka. Sudah hampir 2 minggu sejak Ustaz Karim melakukan ritual pembersihan. Keluarga Pak Budi mulai merasa tenang. Malam-malam yang sebelumnya penuh suara aneh kini kembali normal.
Namun, rasa tenang itu ternyata hanya sementara. Suatu malam, ketika Rani sedang belajar di kamar, ia mendengar suara lirih dari arah jendela. "Rani!" Suara itu jelas, seperti bisikan yang langsung masuk ke telinganya. Rani menoleh cepat, tapi jendela tertutup rapat. Ia berlari ke ruang tamu dan memeluk ibunya. "Bu, dia kembali," ucapnya dengan wajah pucat. Bu Ratna berusaha menenangkan, tapi di dalam hatinya, ketakutan lama kembali muncul. Beberapa hari kemudian, Pak Budi mulai sering sakit kepala hebat. Setiap malam, ia bermimpi berada kembali di dalam hutan alas roban, berdiri di depan pohon besar tempat ia dulu kencing sembarangan. Dalam mimpinya, bayangan hitam itu selalu muncul, menatapnya dari kejauhan, lalu perlahan mendekat. Suatu malam, Pak Budi terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat, dan di ranjangnya ada jejak lumpur basah, seperti seseorang berjalan masuk dari hutan. Pada malam Jumat, keluarga itu sedang berkumpul di ruang tengah. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip-kedip lalu mati. Suasana gelap gulita. Dari arah dapur terdengar suara kursi ditarik, lalu suara sendok garpu jatuh berserakan. "Pak, ada sesuatu di sana," kata Bu Ratna dengan suara bergetar. Pak Budi mengambil senter dan melangkah perlahan ke dapur. Saat sinar senter diarahkan ke pojok ruangan, terlihat sosok tinggi besar. Tubuhnya menunduk agar muat di langit-langit rumah. Matanya merah menyala, wajahnya samar seperti bayangan pekat. Sosok itu menatap tajam ke arah Pak Budi. "Aku bilang, aku ikut kau selamanya." Pak Budi terjatuh, senter terlepas dari tangannya. Dari ruang tengah, Rani dan Dika berteriak histeris melihat bayangan hitam itu merayap ke arah mereka. Dengan panik, Bu Ratna segera menghubungi Ustaz Karim. Suaranya terburu-buru. "Ustaz, tolong, makhluk itu kembali." Tak lama, Ustaz Karim datang dengan beberapa santri. Begitu mereka masuk, hawa dingin langsung menyelimuti rumah. Sosok hitam itu berdiri tegap, lebih besar dari sebelumnya, seolah menantang. Ustaz Karim berkata lantang, "Dia belum benar-benar pergi. Dia masih merasa berhak atas kalian." Ritual pengusiran pun dimulai lagi. Doa-doa bergema memenuhi rumah. Bayangan itu mengamuk, membuat kaca jendela pecah, pintu berderak. Bahkan tubuh Pak Budi terangkat ke udara beberapa detik sebelum jatuh dengan keras. Anak-anak menangis ketakutan. Bu Ratna hanya bisa membaca doa sambil memeluk mereka erat. Setelah doa-doa panjang dan siraman air doa, sosok hitam itu kembali menghilang, meninggalkan bau menyengat seperti darah bercampur tanah basah. Rumah menjadi sunyi. Semua orang kelelahan. Ustaz Karim akhirnya berkata, "Untuk saat ini, dia sudah diusir. Tapi ingat, makhluk itu sangat kuat. Dia bukan jin biasa, melainkan penunggu tua alas roban. Jika kalian lengah, dia bisa kembali." Pak Budi hanya bisa menangis menyesali kesalahannya. Dan hingga kini, meski rumah terasa lebih tenang, keluarga itu selalu hidup dalam ketakutan. Karena mereka tahu, penunggu alas roban belum benar-benar pergi. Setelah 2 kali melakukan ritual, gangguan masih terus terjadi. Kadang berupa bisikan, kadang bayangan samar, kadang suara tawa lirih di tengah malam. Meski tidak sekuat sebelumnya, keluarga itu hidup dalam rasa was-was setiap hari. Ustaz Karim akhirnya memutuskan sesuatu. "Pak Budi, saya sudah berusaha mengusirnya dari rumah ini, tapi penunggu itu sangat kuat. Seolah-olah ada ikatan antara dia dengan Anda. Jalan satu-satunya adalah kembali ke tempat awal, ke pohon besar itu, untuk meminta maaf dan memutus ikatan secara langsung." Mendengar itu, Bu Ratna langsung menangis. "Ustaz, apa tidak berbahaya?" Ustaz Karim menatap tegas. "Berbahaya memang, tapi kalau tidak dilakukan, makhluk itu akan terus mengikuti sampai ajal tiba." Malam itu, Pak Budi, Bu Ratna,
dan anak-anak ditemani Ustaz Karim serta 2 orang santri berangkat menuju Alas Roban. Suasana jalanan gelap, hutan lebat di kanan kiri terasa semakin mencekam. Dika mulai rewel. Bu, aku takut. Jangan ke hutan itu lagi. Bu Ratna hanya bisa memeluknya, meski dalam hatinya ia juga gemetar. Ketika mobil berhenti di tepi jalan, hawa dingin langsung menyelimuti. Angin bertiup pelan, membawa aroma anyir dan bau tanah basah. Pohon besar itu berdiri menjulang di depan mereka. Tampak lebih seram dari yang Pak Budi ingat. Ustaz Karim mulai menyiapkan ritual. Air doa disiramkan mengelilingi pohon, ayat-ayat suci dibacakan keras-keras. Pak Budi diminta berdiri tepat di depan pohon. Budi, kata Ustaz Karim, kau harus meminta maaf dengan tulus. Akui kesalahanmu. Dengan suara bergetar, Pak Budi berkata, saya minta maaf. Saya tidak tahu. Saya hilaf. Tolong lepaskan saya dan keluarga saya. Jangan ikut kami lagi. Hening sejenak. Tiba-tiba, tanah di sekitar pohon berguncang. Daun-daun berguguran meski tidak ada angin. Dari batang pohon, muncul bayangan hitam yang perlahan, membentuk sosok tinggi, besar dengan mata merah menyala. Suara berat bergema. Kau sudah mengotoriku. Kau milikku. Sosok itu melangkah maju, membuat tanah bergetar. Santri-santri ikut membaca doa dengan suara lantang. Ustaz Karim menahan sosok itu dengan bacaan ayat kursi, tapi makhluk itu semakin mengamuk. Pak Budi tiba-tiba merasa tubuhnya ditarik kuat ke arah pohon, seperti ada tangan tak kasat mata yang menyeretnya. Ia berteriak minta tolong. Bu Ratna menjerit histeris, mencoba meraih suaminya. Dengan suara keras, Ustaz Karim menyiramkan seluruh air doa ke arah pohon sambil mengucapkan ayat suci terakhir. Seketika, terdengar jeritan panjang melengking. Sosok hitam itu menggelepar. Tubuhnya retak seperti kaca, lalu pecah menjadi kabut hitam yang lenyap ditiup angin. Suasana kembali hening. Pohon besar itu berdiri kaku, tapi auranya tidak lagi seseram tadi. Pak Budi jatuh terduduk, menangis keras sambil memeluk keluarganya. Maafkan aku, semua ini salahku. Ustaz Karim menghela napas lega. Insya Allah, ikatan itu sudah putus. Tapi ingat, jangan sekalipun meremehkan tempat angker. Alam gaib itu nyata, dan mereka juga punya dunia mereka sendiri. Keluarga itu pun kembali ke rumah dengan hati yang lega. Meski trauma tak akan pernah hilang. Sejak malam itu, rumah mereka benar-benar tenang. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi tawa menyeramkan. Namun, kadang, setiap kali melewati jalur Alas Roban, Pak Budi masih bisa merasakan ada yang memperhatikannya dari balik pepohonan. Dan ia tahu, penunggu itu mungkin tidak benar-benar hilang, hanya sedang diam, menunggu. Waktu berlalu, Rani kini sudah kuliah di Semarang. Sementara Dika duduk di bangku SMA. Kehidupan keluarga Pak Budi kembali normal setelah kejadian menyeramkan di Alas Roban bertahun-tahun lalu. Namun meski hidup mereka berjalan seperti biasa, ada satu hal yang tidak pernah hilang. Rasa takut setiap kali mengingat pohon besar itu. Pak Budi bahkan tidak pernah lagi melewati jalur Alas Roban. Setiap mudik, ia memilih jalan memutar jauh meski lebih lama, hanya untuk menghindari hutan angker itu. Suatu malam, Rani yang kos di Semarang tiba-tiba menelpon ibunya dengan suara panik. Bu, di kamar kos aku, ada bayangan besar berdiri di jendela. Matanya merah. Bu, aku takut. Bu Ratna langsung pucat. Ia tahu betul ciri-ciri itu. Ya Allah, jangan bilang dia kembali. Tak lama setelah itu, giliran Dika yang diganggu. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara berat memanggil namanya. Suatu kali, ia bahkan melihat bayangan tinggi besar itu berdiri di lapangan sekolah ketika pulang sore. Bayangan itu hanya menatapnya,
lalu perlahan menghilang ke balik pohon. Dika menceritakan hal itu kepada ayahnya. Pak Budi terdiam lama, wajahnya sangat pucat. "Ayah, itu sosok yang dulu, kan? Dari alas roban." Pak Budi hanya mengangguk pelan dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, Pak Budi akhirnya menceritakan sesuatu yang selama ini ia simpan sendiri. "Waktu terakhir kita di pohon itu, aku memang dengar suaranya lenyap, tapi ada bisikan yang hanya aku dengar. Dia bilang, kalau aku tidak bisa mengambilmu, aku akan mengambil keturunanmu." Suasana rumah langsung hening. Rani dan Dika saling pandang, ketakutan menyelimuti wajah mereka. Gangguan semakin sering datang. Rani tidak berani tinggal di kosnya sendiri. Dika menjadi murung, sulit tidur. Bahkan Bu Ratna mulai mendengar suara langkah berat di rumah lagi. Seperti dulu, Ustaz Karim yang sudah semakin tua datang kembali membantu. Ia berkata dengan wajah serius, "Makhluk itu sangat kuat. Dia bukan hanya penunggu pohon, tapi roh penjaga alas roban. Selama garis keturunan kalian ada, dia akan selalu mencoba menagih janji." Ritual kembali dilakukan, doa-doa dibacakan, rumah dibersihkan, dan untuk beberapa waktu gangguan berhenti. Namun di hati kecil keluarga itu, mereka tahu ini belum berakhir, karena setiap kali malam tiba, Dika masih mendengar bisikan samar di telinganya. "Kalian bisa lari, tapi aku akan selalu menemukan kalian." Dan di suatu tempat jauh di hutan alas roban, pohon besar itu masih berdiri tegak. Batangnya hitam, daunnya lebat, dan di baliknya, sepasang mata merah menyala menunggu mangsanya. Teror alas roban belum benar-benar berakhir. Sudah hampir 3 bulan sejak gangguan terakhir berhenti. Rani kembali kuliah di Semarang. Dika berusaha fokus pada sekolah, dan Pak Budi serta Bu Ratna mulai mencoba hidup normal lagi. Tapi dalam diam, ada sesuatu yang berubah pada Dika. Setiap malam, Dika bermimpi berada di tengah hutan gelap yang sama, dengan kabut tebal dan aroma tanah basah. Selalu ada suara yang memanggilnya dari kejauhan. "Dika, pulanglah, pohon itu menunggumu." Awalnya Dika menganggap itu mimpi biasa, tapi semakin lama, mimpi itu terasa nyata. Ia bisa mencium bau hutan, mendengar suara serangga malam, bahkan merasakan dinginnya angin menembus kulit. Suatu malam, ketika terbangun, kakinya penuh lumpur basah, padahal ia tidak kemana-mana. Bu Ratna mulai curiga. Dika kini lebih pendiam. Ia sering duduk di teras sendirian, menatap ke arah timur, arah di mana alas roban berada. Matanya tampak sayu, seperti kosong. "Dika, kamu kenapa?" "Nah," tanya ibunya suatu malam. Dika hanya menjawab lirih, "Aku harus pulang ke sana, Bu." "Dia manggil aku." Pak Budi yang mendengar itu langsung tersentak. "Tidak, Dika, jangan pernah ke sana lagi. Kau dengar?" Tapi Dika hanya menatap ayahnya dan tersenyum kecil, senyum yang dingin dan bukan seperti dirinya. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai lagi. Burung gagak muncul di atap rumah setiap sore. Angin selalu bertiup ke arah timur, meski di luar tidak ada badai. Dan di dinding kamar Dika, muncul bekas goresan seperti cakar membentuk pola yang mirip akar pohon. Pak Budi memanggil kembali Ustaz Karim. Tapi saat Ustaz itu datang, Dika justru menghilang. Mereka mencari kemana-mana, hingga akhirnya salah satu warga melihat Dika berjalan sendirian di tengah malam ke arah jalur lama alas roban. Tanpa pikir panjang, Pak Budi dan Bu Ratna langsung menyusul bersama Ustaz Karim dan beberapa warga. Kabut tebal menyelimuti hutan itu, dan di tengah kabut, mereka melihat Dika berdiri di depan pohon besar hitam. Tempat segalanya bermula. Suara berat terdengar dari arah pohon itu. "Akhirnya, darahmu datang sendiri padaku." Tubuh Dika tiba-tiba kaku, matanya putih seluruhnya. Ia berbalik menatap ayahnya sambil berkata dengan suara 2 lapis suara. Dika dan suara makhluk lain yang berat dan dalam.
Ayah sudah berjanji. Sekarang giliranku. Ustaz Karim segera membaca ayat-ayat suci. Suaranya menggema di tengah hutan. Namun setiap kali ia membaca, tanah berguncang, pepohonan bergetar, dan suara tertawa menyeramkan terdengar dari segala arah. Pohon besar itu mulai mengeluarkan darah hitam dari batangnya, menetes ke tanah seperti napas hidup. Dika berteriak kesakitan, seolah tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Pak Budi berlari memeluk anaknya. "Jangan, nak, lawan, itu bukan dirimu." Dika menangis, tapi wajahnya berubah-ubah antara dirinya dan sosok hitam. Ustaz Karim terus membaca doa terakhir dengan suara gemetar. Tiba-tiba kilat menyambar pohon itu, menyala terang, lalu hutan menjadi sunyi. Ketika cahaya kilat menghilang, Dika terbaring tak sadarkan diri. Pohon besar itu terbakar dari dalam tapi sosok hitam sudah tidak terlihat lagi. Dika akhirnya sadar, tapi sejak malam itu ia tidak pernah bicara lagi tentang hutan atau tentang mimpi. Namun di pergelangan tangannya, ada bekas seperti akar hitam yang menjalar, seolah sesuatu masih tertanam di dalam dirinya. Pak Budi hanya bisa berdoa agar semuanya benar-benar berakhir. Dan dari kejauhan, di hutan alas roban, pohon hitam yang seharusnya terbakar kini kembali berdiri utuh. Lebih besar, lebih gelap, seolah menandakan satu hal. Alas roban belum selesai. Ia hanya sedang menunggu generasi berikutnya.